Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kami mengundang Bapak Ibu Jemaat Tuhan untuk datang kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita masing-masing. Terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam sorga, Tuhan kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kiranya Tuhan melayakan setiap hati kami Tuhan untuk dapat menyembah-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan juga menjamah setiap hati kami Tuhan. Biarlah kami juga dapat berjumpa dengan-Mu secara pribadi dalam ibadah ini. Tuhan, kami serahkan ibadah pagi ini Tuhan di dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Mari jemaat Tuhan, kita sembah Tuhan, kita puji Tuhan, kita agungkan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yes, terima kasih Tuhan. Glory, glory. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Padamu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan, tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Ya Tuhan, biarkan kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari semua kita tinggikan Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan,
melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Biar kami menyembah-Mu Tuhan Yesus, Kau Allah yang layak, Kau Tuhan yang layak untuk kami sembah. Terima kasih Tuhan, biar kami memuji-Mu, biar kami menyembah-Mu. Yesus, Engkaulah sang kebenaran, layaklah Engkau. Yesus, terpujilah, haleluya. Kami agungkan Engkau Tuhan, glory. Sana Tuhan, Engkau yang layak. Yesus, oh terima kasih Tuhan, kami tinggikan Engkau di atas segalanya, oh melebihi apapun. Oh Engkau Tuhan, Kau yang agung, Kau yang layak. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, haleluya. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Biar jiwaku tenang Tuhan, jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan. Ku buka hati, untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu.
buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih kami sudah memuji, menaikkan dan mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kini biarkan kami lebih lagi Tuhan untuk memuji-Mu Tuhan, bersorak-sorai dalam sukacita Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita tetap memuji Tuhan dalam sorak-sorai dan sukacita. Haleluya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, jangan pernah ragu dengan keadaan Tuhan, dengan kasih Tuhan sepanjang hidup kita. Pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Yesus kaulah Raja, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, tuntunanku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya, tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkata berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, amin, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Haleluya. Bagi nama Tuhan, haleluya. Kita sudah memuji Tuhan dengan sorak-sorai. Kini tetap dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan tetap menyanyikan sebuah lagu pujian bagi Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah sampai hidup kita, sampai akhir hidup kita Tuhan, tetap dalam hadirat Tuhan, tetap dalam genggaman Tuhan Bapak Ibu.
Engkau tetap memilihku, bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ya Tuhan. Thank you Jesus. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku, bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu
kasih Tuhan, sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Kami ada sampai saat ini semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Dan kami juga percaya Tuhan, di dalam tangan-Mu Tuhan ada jaminan kekal. Kami diselamatkan Tuhan, kami dihiburkan, kami dikuatkan Tuhan, untuk melalui hari-hari yang kami hadapi nanti Tuhan. Kini tiba saatnya Tuhan untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap hamba-Mu yang akan mendengarkan. Terlebih lagi Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, berkati urapi Tuhan. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, bukan hanya menjadi pendengar Tuhan. Berikan kekuatan dari Roh Kudus setiap kami Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, agar kami Tuhan menyenangkan hati-Mu dan melakukan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena oleh anugerahnya kita boleh ada hingga saat ini. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu satu tubuh Kristus. Satu tubuh Kristus. Kalau kita membaca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang 12 sampai 27. 1 Korintus 12 ayat yang ke-12 sampai 27. Demikianlah firman Tuhan, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus, dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Amin Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Di dalam surat Korintus, di mana Paulus memberikan pesan kepada jemaat orang-orang Kristen yang berada di Korintus, Bapak Ibu, bahwa setiap orang Kristen itu satu tubuh Kristus. Dan setiap kita yang mendengarkan pada saat ini, kita ibadah pada pagi hari ini, kita adalah satu tubuh Kristus, Bapak Ibu. Di mana Tuhan Yesus Kristus adalah kepala dan kita adalah satu tubuh Kristus. Berbicara tentang satu tubuh Kristus ketika kita merenungkan bagaimana kalau kita ini satu tubuh. Berarti kan ada kepala, ada tangan, ada badan, ada perut, ada kaki, ada kelingking seperti itu. Lah, banyak bagian-bagian yang ada. Dan setiap bagian-bagian tubuh yang ada itu tentunya memiliki fungsi. Dan kalau hal yang terkecil pun
itu tidak berfungsi Bapak Ibu, tentu akan sangat dampak besar kepada seluruh tubuh. Contoh mungkin misalnya ada gangguan di telinga bagian sebelah kanan seperti itu. Di mana pendengarannya kurang kurang nyaman atau ada sakit, ada luka seperti itu. Tentunya akan sangat mengganggu seluruh tubuh kita, akhirnya terfokus kepada telinga yang sakit itu dan karena satu tubuh seperti itu. Dan setiap bagian memiliki fungsi yang berbeda-beda. Kalau mata bisa untuk melihat, tangan itu untuk meraba, untuk memberi sesuatu kepada orang lain, untuk menolong, kaki untuk berjalan, otak untuk berpikir, hidung untuk penciuman, lidah untuk perasa. Lah, setiap tubuh memiliki fungsi yang berbeda-beda, tetapi di dalam kesatuan. Dan Paulus juga mau menegaskan kepada setiap kita, orang-orang Kristen, bahwa kita adalah satu tubuh Kristus di dalam Tuhan. Oleh karena itu, sangat sering kita mendengar bahwa kita saudara di dalam Tuhan. Kita saudara di dalam Tuhan. Kenapa? Karena memang kita satu tubuh Kristus. Kita satu kesatuan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak hanya berbicara tentang orang-orang Kristen yang ada di GPP Siloam, tetapi seluruh dunia orang-orang Kristen itu adalah satu tubuh Kristus Bapak Ibu. Nah, kita akan mempelajari ada dua hal. Saat kita mau mengetahui bahwa satu tubuh Kristus, maka yang pertama ada kesatuan iman. Kesatuan iman di mana kalau kita kembali membaca di ayat yang ke-12 demikian, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Jadi melalui dua ayat ini kita memahami bahwa sekalipun banyak dan merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Kristus adalah kepala dan kita adalah anggota tubuhnya. Dan kesatuan iman itu berbicara tentang satu roh. Bagaimana kalau kita melihat di 1 Korintus 12 ayat 3, setiap orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, itu karena ada Roh Kudus yang termetera di dalam hati kita. Bukan karena kuat gagah kita, tetapi karena ada roh Allah di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Alkitab mengatakan bahwa tubuh kita ini adalah bait suci Allah. Karena berbicara bait suci, itu kan di mana Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya seperti itu Bapak Ibu. Dan untuk keadaan saat ini, setiap tubuh kita itu ada Allah. Ada roh Allah yang termeterai di dalam hati kita, tubuh kita. Oleh karena itu kita satu tubuh Kristus. Jadi yang pertama yaitu kesatuan iman Bapak Ibu. Berbicara iman itu berarti kepercayaan kita. Berbicara iman itu kepercayaan kita, keselamatan kita, dan pengharapan kita. Kita satu di dalam Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan Sang Juru Selamat kita. Dia adalah Allah yang menjadi manusia, yang menebus dosa kesalahan kita, menyelamatkan hidup kita, yaitu satu keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada jalan keselamatan yang lain Bapak Ibu. Kalau kita sering mendengar mungkin di luar sana banyak jalan keselamatan. Oh, semua agama kan sama, berujung kepada keselamatan kepada surga. Tidak Bapak Ibu, saat kita di dalam kekristenan hanya satu-satunya jalan keselamatan. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan di bawah kolong langit ini tidak ada keselamatan lain di luar nama Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu. Hanya dialah. Oleh karena itu, itulah kesatuan iman kita. Satu kepercayaan, satu keselamatan, dan satu pengharapan kita. Saat kita menjadi orang Kristen, kita menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus. Pengharapan kita hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ia adalah pengharapan yang sejati. Ia Allah yang tidak pernah mengecewakan kita Bapak Ibu. Sekalipun di tengah masa-masa yang sulit, mungkin di tengah pandemi ini, banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Di tengah keluarga,
di tengah keluarga, baik mungkin keharmonisan keluarga, atau mungkin tentang perekonomian, kesehatan, dan yang lain. Tapi percayalah, di dalam Tuhan kita memperoleh pengharapan yang pasti. Di dalam Tuhan kita memperoleh jaminan yang pasti, Bapak Ibu. Oleh karena itu, di dalam Kristus kita adalah satu. Kristus sebagai kepala dan kita adalah anggota tubuhnya. Saat kita memahami bahwa Kristus adalah kepala, berarti kepala itu adalah pemimpin, Bapak Ibu. Kepala itu yang berotoritas atas kehidupan kita. Kepala itu yang mengendalikan seluruh tubuh. Di kepala ini kan ada otak, ada mata, ada mulut, dan yang lain. Itu yang akan mengontrol seluruh tubuh seperti itu kan. Otak kita yang mengontrol seluruh tubuh kita. Dan itulah Kristus. Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus hidup kita. Kita adalah miliknya Tuhan Yesus Kristus. Kita telah ditebus dengan darah yang mahal. Sehingga kita memperoleh pemimpin, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hidup kita bukan milik kita sendiri, Bapak Ibu. Tetapi bagaimana Kristus yang telah memenangkan hidup kita. Yang telah menyelamatkan kita, membawa kita kepada ciptaan yang baru. Membawa kita kepada kehidupan yang baru yang sesuai dengan perkenanan Tuhan. Oleh karena itu saat kita memahami Kristus adalah kepala, kita tidak perlu khawatir, Bapak Ibu. Karena sang pemimpin kita, dia adalah Allah yang maha tahu. Bahkan sebelum kita melakukan sesuatu, masa depan kita Allah telah mengetahuinya, Bapak Ibu. Dan percayalah, saat di dalam Tuhan, jaminan kepastian itu benar-benar nyata di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kalau kita melihat kembali, di ayat yang ke-14 dikatakan, karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota, dan setiap kita adalah banyak anggotanya ini. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh, Bapak Ibu. Dan dalam segala banyak anggota itu memiliki fungsinya masing-masing. Dan setiap kehidupan kita adalah berharga di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Dan kalau di ayat 15, andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Tidak, Bapak Ibu. Setiap anggota-anggota adalah tubuh. Jadi saat kita, apapun latar belakang kita, apapun keadaan kita, mungkin keadaan perekonomian di tengah di gereja itu kan berbeda-beda. Mungkin ada yang kaya, ada yang mohon maaf, ada yang kekurangan dan yang lain, Bapak Ibu. Mungkin jadi minder dan yang lain. Aku kayak kurang dihargai. Saya kurang dihargai seperti itu. Tidak, Bapak Ibu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita adalah satu tubuh Kristus. Dan setiap manusia, setiap orang, apalagi yang telah diselamatkan Tuhan Yesus Kristus, adalah berharga di hadapan Tuhan. Kita satu tubuh Kristus. Oleh karena itu, di dalam Kristus, kita semua adalah berharga. Di dalam Kristus kita semua adalah berharga, Bapak Ibu. Tidak ada perbedaan suku, harta, atau kedudukan. Jadi tidak ada perbedaan, kalau sukunya sama dengan saya, itu lebih berharga daripada suku yang lain. Dan begitu sebaliknya yang lain. Kalau punya harta yang berlimpah, itu lebih berharga. Atau dengan kedudukan jabatan yang sangat tinggi, memimpin orang yang sangat banyak, itu lebih berharga. Di dalam Tuhan tidak, Bapak Ibu. Oleh karena itu, kalau kita kembali melihat di ayat yang ke-13, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka. Jadi ada beberapa kategori, dan setiap kategori itu pun, semua itu di dalam satu tubuh Kristus. Kita adalah sama, kita adalah setara, Bapak Ibu, di hadapan Tuhan. Kita sama-sama berharga, kita adalah orang yang berdosa, dan kita yang memperoleh keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu hanya oleh anugerah Tuhan, bukan karena kuat gagah kita, Bapak Ibu. Oleh karena itu perenungan kita pada pagi hari ini
boleh membawa kita untuk menyadarkan bahwa sebagai satu tubuh Kristus, kita memiliki kesatuan iman. Di dalam iman Tuhan Yesus Kristus, kita berharga Bapak Ibu. Kita setara, kita setiap orang memiliki bernilai di hadapan Tuhan. Setiap orang adalah anggota tubuh Kristus. Makanya di Matius juga mengatakan ketika engkau itu tidak mengasihi orang yang paling hina pun, tidak memberi makan kepada orang yang kelaparan, tidak memberi minum kepada orang yang haus, atau tidak memberi pakaian kepada orang yang membutuhkan, bahkan kepada orang yang paling hina, engkau telah melakukannya kepada aku, katanya Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kita melihat ketika perjumpaan Tuhan Yesus kepada Paulus, Paulus, mengapa engkau menganiaya aku? Apakah Paulus pernah berjumpa Tuhan Yesus? Alkitab tidak pernah menulis demikian Bapak Ibu. Tetapi saat Paulus menyiksa orang-orang Kristen di hadapan Tuhan, Paulus termasuk menyiksa Tuhan Yesus Kristus. Dan begitu juga kehidupan kita. Saat kita menghargai orang lain, apalagi orang-orang sesama orang Kristen, kita menghargai Tuhan Yesus Kristus. Tetapi jika kita membenci orang Kristen, kita membenci saudara kita menghina saudara kita, Alkitab mengatakan bahwa apa yang kita lakukan kepada saudara kita, itu juga termasuk apa yang kita lakukan kepada Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu. Jadi ini menjadi perenungan setiap kehidupan kita satu di dalam Tuhan. Kesatuan iman. Kesatuan iman kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kesatuan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan kesatuan pengharapan yang kita hanya peroleh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan yang kedua Bapak Ibu, selain kesatuan iman, yaitu yang kedua kesatuan hati. Ya, kesatuan hati. Kalau kita membaca di ayat yang ke-21 dan selanjutnya, jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Wow. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Jadi selain kesatuan iman di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada kesatuan hati Bapak Ibu, di mana kita satu dengan yang lain. Itu sebagai makhluk sosial Bapak Ibu. Kita tidak hidup seorang diri. Kita tidak hanya mementingkan kepentingan kita sendiri. Kita sebagai orang Kristen tidak hanya fokus kepada yang atas, kepada Tuhan. Tetapi juga kita perlu menjalin relasi yang baik, yang benar dengan sesama kita. Horizontal Bapak Ibu. Dan itu yang Tuhan mau. Saat kita satu tubuh Kristus, kita tidak dapat mengatakan bahwa kita tidak butuh orang lain. Dikatakan di sini, mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Dan juga di dalam konteks gereja, kita tidak bisa berkata, aku tidak membutuhkan dia. Sudahlah, dia orangnya menjengkelkan. Aku juga bisa hidup kok tanpa pertolongannya. Lah, bukan maksudnya kita mengharapkan pertolongan orang lain Bapak Ibu. Tetapi di sini bagaimana kita menghargai orang lain. Kita benar-benar menyadari bahwa kita tidak dapat hidup seorang diri dan kita butuh orang lain. Mungkin di keadaan yang enak kita merasa kita tidak butuh. Tetapi dalam kehidupan itu kan diibaratkan seperti roda Bapak Ibu. Kita tidak tahu ke depannya nanti. Kita tidak tahu apakah kita selalu berada di posisi yang atas. Atau sesekali mungkin dalam segala kelemahan dan keterbatasan kita, Tuhan mengizinkan kita berada di posisi yang bawah. Dan dulu orang-orang yang kita mungkin kurang
pandang berharga, yang berada di bawah, justru malah Tuhan angkat dia menjadi yang atas, Bapak Ibu. Dan kita butuh mereka. Jadi kita tidak tahu dan kita sebagai satu tubuh Kristus. Jadi saling memperhatikan, saling mendukung, dan saling membutuhkan, Bapak Ibu. Saya teringat ada sebuah ilustrasi, Bapak Ibu. Jadi di sebuah orkestra, orkestra ini kan banyak alat musik. Jadi ada biola, kemudian ada keyboard tentunya, ada bass, ada karena orkestra jadi sangat berbagai alat musik seperti itu Bapak Ibu yang ada di dalamnya seperti itu. Ada yang saksofon, ada yang trompet Bapak Ibu. Dan satu, ternyata ketika acara itu ada yang kehilangan. Maksudnya ada yang tidak hadir Bapak Ibu. Hanya alat musik yang seperti harmonika kecil yang mungkin di bagian orkestra itu hanya bagiannya mungkin itu hanya beberapa part seperti itu Bapak Ibu. Hanya beberapa bagian aja, itu pun tidak lama, mungkin hanya 5 detik aja atau 10 detik seperti itu. Tetapi karena dia tidak hadir, ada sesuatu yang hampa, ada sesuatu yang kurang seperti itu. Walaupun secara fisik alat musik itu paling kecil daripada yang lain. Suaranya juga mungkin tidak sebesar drum, tidak sebesar gitar seperti itu. Tapi mungkin hanya sederhana. Tetapi saat itu tidak hadir. Mungkin tidak hadir atau suaranya tiba-tiba kurang kencang atau apa gitu loh. Tidak kedengeran. Jadi ada sesuatu yang kurang. Dan kita adalah satu tubuh Kristus Bapak Ibu. Kita tidak bisa berkata bahwa kelingking tidak berharga daripada yang lain. Kalau jempol kan sangat berharga, memberikan oh ini baik kepada orang lain seperti itu. Kelingking tidak berharga. Tidak Bapak Ibu. Kelingking pun juga berharga seperti itu. Dan tentunya saat kelingking itu tidak ada menjadi 9 jari atau 8 jari seperti itu Bapak Ibu. Ketika orang melihat pun kan mohon maaf kurang sempurna seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada hal yang kurang. Yang setiap bagian tubuh kita itu sangat berharga. Dan setiap kita sebagai satu tubuh Kristus Bapak Ibu, kita adalah sangat berharga di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, patutlah kita memiliki kesatuan hati untuk saling menghargai orang lain, saling mendukung orang lain, saling memperhatikan orang lain. Jadi saling memperhatikan, saling mendukung, saling membutuhkan orang lain Bapak Ibu. Kemudian kesatuan iman dan hati sebagai satu tubuh Kristus itu kenapa dilakukan? Supaya tidak terjadi perpecahan Bapak Ibu. Supaya tidak terjadi perpecahan. Dan kalau kita melihat kembali di konteks dalam Korintus Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu melihat di pasal 1 sampai pasal yang ketiga. Itu terjadi perselisihan yang terjadi di jemaat Korintus. Jadi ada yang kelompok orang Kristen yang menganggap aku golongan Paulus. Karena aku bertobat oleh karena pelayanan Paulus seperti itu. Terberkati karena pelayanan Paulus. Dan bagian lain, aku adalah kelompok Apolos. Jadi Apolos adalah seorang pelayan juga, orang cendekiawan Bapak Ibu. Orang Yunani yang sangat pintar, seperti itu, yang fasih berbicara, dan pelayanannya juga cukup dikenal seperti itu. Nah, Apolos dan ada kelompok lain itu Kefas seperti itu. Kefas itu Petrus Bapak Ibu. Lah, jadi ada golongan dan ada golongan Kristus seperti itu. Lah, Paulus mau menegaskan bahwa di dalam Tuhan kita ini satu tubuh Kristus dan Tuhan tidak senang dengan perpecahan yang terjadi Bapak Ibu. Jadi oleh karena itu kita harus memiliki kesatuan hati. Kalau kita kembali melihat di ayat yang ke-25 dan selanjutnya, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Sekali lagi saya membacakan di ayat 25, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Supaya jangan terjadi perpecahan di dalam kita sebagai satu tubuh Kristus Bapak Ibu. Oleh karena itu marilah kita memiliki kesatuan hati. Di ayat yang ke-26, karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita.
Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Kalau kita tangan kanan kita ini di, dicubit Bapak Ibu atau suntik. Ini kan lagi booming vaksin ini kan disuntik seperti itu. Nah, di bagian salah satu sisi disuntik seperti itu kan. Tentunya secara anggota-anggota tubuh yang lain seperti otak dan yang lain, saraf-sarafnya itu merangsang bahwa ada sakit seperti itu. Dan saat kita satu tubuh Kristus, ketika orang lain merasa sedih, hendaklah juga kita turut dengan perasaan yang sama untuk menopang dia, untuk menguatkan dia, untuk menghibur dia. Dan saat ada orang yang berhasil, janganlah kita iri Bapak Ibu. Tetapi kita patut bersyukur karena oleh anugerah Tuhan. Hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Bapak Ibu. Kita tidak boleh iri dan mungkin hanya yang boleh memacu kita untuk kita jadi pribadi yang lebih baik lagi. Tetapi kita jangan iri. Kita turut bersukacita katakan Alkitab. Itulah kesatuan hati Bapak Ibu. Saat orang lain berada dalam pergumulan, hendaklah kita juga ikut terlibat dalam pergumulan. Kita ikut mendoakan. Bukan ikut tiba-tiba ikut sedih, nangis-nangis terus seperti itu. Bukan Bapak Ibu. Tapi kita hadir di tengah-tengah mereka. Kita menguatkan mereka. Kita turut prihatin. Kita membawa empati kita Bapak Ibu. Secara khusus keadaan saat ini gereja juga dalam pergumulan Bapak Ibu untuk mencari tempat. Kita patut bersyukur ada donatur juga yang telah yang Tuhan gerakkan untuk mensupport dalam lokasi dan kita masih dalam bergumul supaya sesuai Bapak Ibu dengan budget yang sudah ada dan dengan nilai kontrakan yang ada Bapak Ibu. Mari saya juga menghimbau Bapak Ibu semua setiap jemaat GPP Suluan tempat ini untuk saling mendoakan. Kita mendoakan Bapak Ibu Gembala, kita mendoakan pekerjaan Tuhan. Karena kita adalah satu tubuh Kristus Bapak Ibu. Ketika pemimpin kita berada dalam pergumulan, hendaklah kita juga ikut terlibat untuk menopang. Kita menguatkan Bapak Ibu. Karena doa orang benar percayalah besar kuasanya. Amin. Mari Bapak Ibu sebagai satu tubuh Kristus kita saling support untuk pekerjaan Tuhan. Percayalah saat ada kesatuan hati, Tuhan berkenan atas komunitas kita, atas kekeluargaan kita, dan Tuhan yang akan membawa terobosan-terobosan sesuai dengan kehendak rencananya. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah selain kesatuan iman kita, yaitu kesatuan hati kita, untuk kita saling memperhatikan, kita saling mendukung, kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Sebagai satu tubuh Kristus, kita memiliki ikatan perasaan Bapak Ibu. Ikatan perasaan itu dalam arti seperti keluarga. Ketika keluarga kita, orang yang kita kasihi sakit. Tadi malam sedikit cerita pribadi, pengalaman pribadi Bapak Ibu. Tadi malam saya ditelepon oleh keluarga bahwa papa saya masuk IGD Bapak Ibu. Jadi sakit dan masuk IGD. Jadi keadaan memang sudah sakit beberapa hari yang lalu dan sebelumnya tidak pernah mau untuk masuk dibawa ke rumah sakit, tapi karena mungkin keadaan yang sudah semakin parah, jadi dia tidak sanggup untuk menahan, beliau tidak sanggup menahan, beliau pasrah kepada keluarga besar untuk dibawa untuk ke rumah sakit seperti itu. Dan saya dihubungi bahwa masuk IGD, jadi ruang darurat seperti itu Bapak Ibu. Ketika saya mendengarkan itu, sebagai keluarga, saya turut sedih, saya turut berempati dan saya mendukung di dalam doa seperti itu Bapak Ibu. Saya juga sharing kepada keluarga pastori untuk saling mohon untuk bantu doanya dan yang lain seperti itu. Saya juga mohon bantu doanya untuk kepada Bapak Ibu juga untuk saling mendoakan seperti itu Bapak Ibu. Dan dari kisah ini saya mau menceritakan bahwa ketika keluarga kita, keluarga yang sangat dekat ada yang sakit, tentunya kita sedih juga. Tentunya kita tidak akan lepas tangan kan. Tentunya kita akan mencoba mencari informasi, kita apa yang bisa kita bantu, apa yang bisa kita tolong seperti itu. Dan kita satu tubuh Kristus, kita juga adalah keluarga Bapak Ibu.
Kita adalah keluarga di dalam Tuhan. Ia adalah kepala dan setiap kita adalah anggota-anggotanya. Oleh karena itu, di dalam Tuhan kita ada kesatuan roh dan kita adalah kesatuan hati, Bapak Ibu. Untuk ada ikatan perasaan ketika orang lain sedih, mari Bapak Ibu kita support mereka. Kita tidak lepas tangan, tapi kita sungguh mengasihi. Bukankah perintah Allah selain mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap perasaan seperti itu Bapak Ibu. Dan juga dengan segenap akal budi. Dan juga yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu yang Tuhan mau untuk kita miliki. Kita mengasihi sesama kita. Bahkan orang yang paling hina pun kita kasih seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Tentunya kalau kita mengasihi diri kita sendiri, kita akan perhatikan kan jam-jam kita makan, ketika kita sakit kita minum obat, kita butuh istirahat, kita cepat-cepat kita istirahat seperti itu. Kita merawat tubuh kita dengan sebaik mungkin. Dan itu yang kita harus juga kita berikan kepada orang lain. Kalau kita kembali melihat di ayat ke-27 Bapak Ibu. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Ya, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jadi dari pembahasan ayat awal sampai ayat ke-27 ini, bagaimana itu adalah kesatuan mengenai satu tubuh Kristus, bahwa Dia adalah kepala kita dan kita adalah anggota-anggotanya Bapak Ibu. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita datang menghadap Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita katakan, aku cinta padamu Tuhan. Serukan nyanyi Hosana bagi Raja di atas segala raja. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Sekali lagi, aku cinta padamu, cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Sama katakan, kami nyanyikan Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kami mengucap syukur, kami merasakan perlindungan dan penyertaan Tuhan. Hari demi hari yang telah kami jalani dalam perjalanan hidup ini. Tuhan yang selalu menopang kami, Tuhan yang terus menuntun kami. Kami sadar kalau sampai pada pagi hari ini kami ada, kami bisa melayani Raja di atas segala raja. Kami bisa beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu, dan menerima kebenaran firman Tuhan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan, anugerah dan kebaikan yang Tuhan telah limpahkan dalam hidup kami. Sepanjang hidup kami mau tetap menjadi penyembah-penyembah-Mu.
Kami mau tetap tinggikan nama Yesus, nama di atas segala nama. Kami membutuhkan Engkau lebih dari apapun juga. Kami memerlukan Engkau Tuhan, karena kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Sebabnya kami mau semakin dekat, semakin sungguh-sungguh menyatu dengan Engkau. Karena dekat dengan Tuhan, kami mengalami damai sejahtera dalam hidup kami. Bersama dengan Tuhan kami rasakan ketenangan di dalam batin kami. Terima kasih Tuhan, buat kesempatan pagi hari ini kami bisa beribadah lewat pujian dan penyembahan yang kami naikkan. Itu membuat hati kami semakin dekat dan semakin sungguh-sungguh mengasihi dan mencintai Engkau. Lewat kebenaran firman-Mu yang kami telah terima, kiranya mengajar, mengingatkan kami, supaya kami sungguh-sungguh menyadari bahwa kami adalah anggota tubuh Kristus, biar satu dengan yang lain, saling topang menopang, saling mengasihi dan saling mendoakan. Karena tidak ada yang terlalu penting dan tidak ada yang kurang penting di dalam tubuh Kristus. Karena kami adalah anggota tubuh Kristus, Tuhan yang menjadi kepala gereja. Kami adalah anggota tubuh-Mu, kami mau bersama-sama bergandengan tangan, bersehati dan bersepakat untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Tuhan yang memakai dan mengurapi setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah menunaikan tugas pelayanan pada pagi hari ini. Saudara Agus, Bapak Yopi yang sudah memimpin pujian, Bapak Yosua, Bapak Sigit, Bapak Honggo yang sudah memainkan musik, dan juga hamba-Mu, Saudara Hizkia yang sudah menaburkan kebenaran firman-Mu. Tuhan yang pakai dan urapi hamba-hamba-Mu ini. Tuhan tahu segala pergumulan, segala apa yang menjadi kerinduan hati mereka, Tuhan, yang sanggup mengabulkan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Ini hidup kami Tuhan, pakai kami sesuai dengan rencana-Mu. Kami adalah bejana-Mu, bentuk kami untuk kami semakin mempermuliakan nama Tuhan dan hidup kami seturut dengan rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, Tuhan yang memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah dan pemirsa yang mengikuti dan melihat tayangan ini. Kiranya Tuhan yang tetap berikan kami tubuh yang sehat, kekuatan yang baru, umur panjang. Berikan kami tetap hati yang melimpah dengan syukur. Kami mau mencukupkan diri kami dengan apa yang ada pada kami, sehingga hati kami tetap tertuju kepada Yesus Tuhan. Tuhan yang memberkati setiap keluarga kami, dicurahkan damai sejahtera, sukacita, kerukunan ada dalam setiap rumah tangga dan rumah tangga yang lain juga. Terima kasih Bapak, penyertaan-Mu membuat usaha pekerjaan, mata pencaharian, karir, dan juga studi anak-anak kami berhasil. Kami diberkati Tuhan untuk menjadi saluran berkat juga bagi banyak orang. Kami tetap berdoa dan menyerahkan bangsa kami Indonesia dalam tangan Tuhan. Kiranya damai sejahtera-Mu turun atas bangsa kami. Walaupun di tengah-tengah kondisi yang menyulitkan, yang membuat banyak hidup masyarakat Indonesia berat karena pandemi COVID-19 ini. Tapi kami mau semakin menaruhkan pengharapan kami kepada Tuhan. Kami andalkan Tuhan. Karena kami percaya segala sesuatu terjadi tidak secara kebetulan. Tapi ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan. Membuat kami semakin melekat dan sungguh-sungguh menaruhkan pengharapan kami hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, pencipta alam semesta ini. Kami berdoa dan menyerahkan Bapak Jokowi sebagai presiden kami. Kami menyadari berat beban yang harus dipikul hamba-Mu ini. Banyak tantangan, banyak hal yang harus dihadapi. Itu sebabnya kami berdoa kiranya kekuatan, hikmat, kebijaksanaan yang dari Tuhan melimpah atas hamba-Mu ini. Dan juga semua pemerintahan dari pusat sampai ke daerah, Surabaya, Sidoarjo dan Pondok Chandra ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan yang tolong semua aparat pemerintahan supaya mereka tetap menjalankan tugas dengan baik dan penuh dengan tanggung jawab. Dan kami percaya pemulihan itu pasti terjadi buat bangsa kami. Terima kasih Bapak. Kami tetap berdoa dan menyerahkan bangsa ini, kiranya Tuhan yang jauhkan dari segala bencana, tanah longsor, banjir, gempa bumi, dan juga banjir bandang yang masih tetap terjadi. Kiranya Tuhan yang luputkan
bangsa kami, luputkan masyarakat Indonesia dari kesulitan-kesulitan ini. Sehingga kami tetap bisa bersuka cita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Sementara kami akan akhiri ibadah ini, kami percaya berkat-berkat Tuhan, kebaikan demi kebaikan Tuhan melimpah atas kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari kita arahkan hati kita kepada Yesus, pandang Yesus. Dialah sumber segala-galanya bagi kita. Kita angkat tangan kita bersama-sama. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hanya kasih karunia dari Allah Bapa, sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kekuatan, penghiburan dan hikmat dari Roh Kudus menyertai kita. Mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi kita. Ya Bapak Ibu, saya sampaikan pengumuman. Yang pertama, kita tetap mengadakan ibadah secara online. Ya, tepat jam 8 minggu depan, Bapak Ibu juga bisa menyaksikan lewat YouTube. Nama YouTube kita Siloam Channel. Ya. Yang kedua Bapak Ibu, saya tetap menganjurkan Bapak Ibu berdoa di rumah buat pekerjaan Tuhan, buat gereja kita, dan juga buat rencana supaya kita bisa kembali ibadah secara online, offline atau tatap muka. Kita berdoa juga supaya pandemi COVID-19 ini juga cepat berlalu, sehingga kita bisa beraktivitas secara normal kembali, beribadah juga secara normal. Yang ketiga, ya saya tetap anjurkan Bapak Ibu kita lakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Saya selalu mengatakan lakukan bagianmu, nanti Tuhan yang akan lakukan bagian Tuhan untuk kita. Ya, jadi Bapak Ibu bisa transfer persembahan kita, persembahan untuk kas gereja, untuk kas pembangunan, dan juga perpuluhan di nomor rekening, nanti ada tercantum di layar televisi atau di HP Bapak Ibu, bisa ditransfer di situ untuk operasional pekerjaan Tuhan di GPP Siloam Pondok Chandra. Ya, sampai di sini pengumuman. Saya ucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua, tetap semangat dan tetap hidup di dalam sukacita dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.